Bab 2429, biar kulihat. Hydras He dan Stanley Wulen menyerang dari kedua sisi. Wajah Jin Lo Bai dipenuhi amarah. Saat dia dengan hati-hati menangani dua serangan itu, dia berteriak, "Kalian berdua bajingan, apakah kamu ingin kedua kotamu dibantai? Untuk anak laki-laki bodoh, kamu benar-benar membunuhku. Aku berasal dari alam tengah bela diri kuno seperti kamu. Anak laki-laki itu hanyalah duri di dunia baru. Aku menasihati kalian berdua untuk berhenti, segera bersiap dan bergabung dengan aku untuk membunuh anak itu. Aku jamin status kalian di alarm tengah bela diri kuno akan semakin gemilang di masa depan." Jin Lo Bai juga mengetahui bahwa rumah tuan kota milik Stanley Wulen hampir dihancurkan oleh sekte di kota Bahur sebelumnya, sementara Hydras He sudah kehilangan kota Hydra dan hampir kehilangan nyawanya. Oleh karena itu, Jin Lo Bai segera berpikir untuk memenangkan hati mereka berdua. Hydras He dan Stanley Wulen secara alami tidak bodoh. Mereka tahu bahwa Jin Lo Bai licik dan cerdik, tapi mereka juga setia kepada Jerry Yang. Biarpun kehilangan nyawa, mereka takkan mengkhianati Jerry Yang. "Kamu tidak perlu berkata apa-apa lagi, karena tuanku ingin kamu mati, maka kamu tidak boleh bertahan hidup hari ini." Hydras He mendengus dingin dan melancarkan pukulan kuat lainnya. Jin Lo Bai langsung terkejut dan mundur beberapa langkah dan wajahnya menjadi semakin jelek. Tapi Jin Lo Bai masih menolak untuk menyerah dan berkata, "Kalian berdua pernah terluka parah di sekte Senta sebelumnya dan sekarang kalian pasti tidak akan bisa meledak dengan kekuatan puricak kalian. Aku menyarankan kalian untuk tenang dan kembali segera. Aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa." Kedua muridku dibangun bersama oleh kota Busan dan kota Suzaku. Semut yang kamu bawa itu sama sekali bukan tandingan mereka. Setelah semut-semut itu dibunuh, mereka akan keluar dan membunuh anak buahmu bersamaku. Aku menasihatimu untuk bersikap bijak." Meski Jin Lo Bai merigatakan ini, matanya masih melihat sekeliling, mencari peluang untuk melarikan diri dari kedua pria itu. Stanley Wulen langsung mengeluarkan pedang Raja Dewa yang diberikan Jerry Yang kepadanya sebelumnya. Pedang itu bersinar terang. Dia tersenyum dan berkata, "Hahaha. Jin Lo Bai, kamu harus menerima kematianmu. Kamu mungkin tidak tahu bahwa Tuan Yang sendiri sudah mengambil tindakan. Kultivasi aku sudah kembali ke puncak dan lebih kuat dari sebelumnya." Hydras He juga tersenyum dengan tenang dan berkata, "Aku juga." Mendengar ini, Jin Lo Bai mengerutkan kening dan hanya bisa merespon dengan seluruh kekuatannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan aura di tubuhnya kembali melonjak. Dia melihat kabut hitam mengepul di sekujur tubuhnya dan ukuran tubuhnya mulai membesar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam beberapa detik, dia berubah menjadi raksasa besar sekitar 3 meter. "Karena kamu bersikeras mencari kematian, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan." Suara Jin Lo Bai menjadi serak dan matanya bersinar hijau, seperti mata binatang di malam hari. Hydras He dan Stanley Wulen tidak berani sombong saat melihat ini karena tindakan Jin Lo Bai mengejutkan mereka. Pada saat ini, saudara laki-laki dan perempuan Miles Motei di ruang konferensi membantu Wanda dan yang lainnya membunuh master lainnya dan berlari keluar dari ruang konferensi. Mereka kebetulan melihat transformasi Jin Lo Bai dan mata mereka membelalak. Ini adalah pertama kalinya mereka menemukan metode ini. "Tuan Yang, bagaimana kalau kita keluar membantu?" Pada saat ini, di ruang konferensi, sekelompok master yang dibawa oleh Stanley Wulen juga menanyakan apa maksud Jerry Yang. Mereka baru saja ingin mengambil tindakan, tapi dihentikan oleh Miles Motei dan yang lainnya. Pada saat ini, mereka melihat Jin Lo Bai yang besar melalui jendela yang pecah dan mereka tidak bisa tidak bertanya kepada Jerry Yang. Jerry Yang mengangguk, "Pergilah, biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu." Bersambung. Bab 2430, lepaskan aku. Beberapa master yang dibawa oleh Stanley Wulen langsung bersemangat setelah menerima izin Jerry Yang dan bergegas keluar dari ruang konferensi satu demi satu. Di aula konferensi besar, selain perwakilan yang ketakutan dari seluruh dunia, hanya Jerry Yang dan Noah Huang yang tersisa. Sama sekali tidak ada orang di belakang Noah Huang yang membantunya saat ini dan dia memandang Jerry Yang dengan ngeri.
Jerry yang juga melihat ke arah Noah Huang dan bukannya membunuhnya secara langsung, dia mengeluarkan sangkar ilahi dari cincin kaisar. Bang! Ada suara keras dan sangkar dewa yang menjebak Jerry yang di Sekte Senta langsung muncul di ruang konferensi. Semua orang kaget saat melihat pemandangan ini. Mereka tidak pernah menyangka sangkar hitam sebesar itu akan muncul begitu saja. Tidak ada seorang pun yang melihat dari mana sangkar itu muncul. Biarpun semua orang ketakutan, mereka juga merasa sangat bingung. Tapi, pada akhirnya, mereka masih memandang Jerry yang dengan takut-takut. Mereka menebak dalam hati bahwa sangkar besar yang tiba-tiba muncul di depan mereka pasti ada hubungannya dengan Jerry Yang. Bagaimanapun, Jerry Yang adalah satu-satunya yang hadir yang sama menakutkannya dengan dewa. Metode aneh seperti itu hanya mungkin dilakukan oleh master ini. Noah Huang secara alami sangat akrab dengan sangkar dewa ini, bagaimanapun, itu pernah menjadi miliknya, tapi dia tidak menyangka Jerry yang akan membawa sangkar sebesar itu ke dunia baru. Yang paling membingungkan Noah Huang adalah dia sudah menempatkan sangkar sebesar itu langsung di halaman Sekte Senta sebelumnya, karena sangkar itu tidak terlihat terlalu besar, tapi beratnya sangat mencengangkan dan seniman bela diri biasa tidak bisa memindahkannya sama sekali. Setiap ingin dipindahkan, dibutuhkan banyak master untuk bertindak bersama. Tapi, pada saat ini, Jerry yang secara langsung menyebabkan sangkar dewa yang menakutkan ini muncul di hadapannya dalam sekejap. Hati Noah Huang penuh dengan keraguan, tapi yang lebih penting adalah dia takut. Noah Huang sudah menebak apa yang akan dilakukan Jerry Yang dan dia sangat ingin keluar dari ruang konferensi. Tapi, saat dia berbalik dan bahkan sebelum dia bisa mengambil langkah maju, Jerry yang awalnya duduk di kursi utama, sudah muncul di depannya. Ini juga pertama kalinya semua orang berdiri setelah melihat Jerry yang datang ke ruang konferensi. Mereka semua memandang Jerry yang dengan ketakutan dan tidak berani berbicara. Biarpun Noah Huang tahu apa yang akan dilakukan Jerry Yang, ketika dia melihat Jerry yang begitu dekat, dia tanpa sadar masih berseru, "Kamu. Apa yang akan kamu lakukan?" Mata Jerry yang dingin dan dia segera meninju Noah Huang. Noah Huang terkejut. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Jerry Yang, tapi dia tidak bisa melarikan diri. Jadi dia tidak punya pilihan selain meningkatkan kultivasinya ke puncak. Dia buru-buru melambaikan energi spiritual untuk memblokir serangan Jerry Yang. Karena Jerry Yang tidak ingin membunuh Noah Huang dengan tergesa-gesa, pukulan yang baru saja diayunkan tidak mengandung terlalu banyak energi spiritual. Oleh karena itu, Noah Huang hanya terlempar mundur beberapa langkah di bawah perlawanannya. Jerry Yang tiba-tiba mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Noah Huang berani melawan saat ini. Tapi, Jerry Yang tidak peduli, tangannya memiliki kekuatan spiritual lebih banyak dan telapak tangannya bergerak maju seperti pisau tajam dan energi spiritual terbang langsung ke lantai. Puff! Sebelum Noah Huang sempat bereaksi, salah satu kakinya dipotong paksa oleh energi spiritual dan darah mengalir, membuat seluruh tubuh Noah Huang menjadi merah. Segera, Jerry Yang mendengus dingin, melangkah maju dan menendang Noah Huang ke dalam sangkar dewa dan mengunci pintu dengan erat. Noah Huang berjuang mati-matian. Dia tahu betul bahwa di penjara di sangkar dewa pasti akan sengsara. Dia meraung, "Keluarkan aku, keluarkan aku." Jerry Yang melambaikan tangannya lalu Noah Huang serta sangkar dewa langsung dipenjarakan di cincin kaisar. Melihat sangkar besar muncul dari udara kemudian menghilang dari udara, semua orang yang hadir merasa menggigil di sekujur tubuh mereka. Bersambung.